PJ Gubernur Sumatera Selatan telah merencanakan 5 program prioritas untuk memajukan Sumatera Selatan. Kelima program prioritas itu berupa penanganan kebakaran hutan dan lahan, persiapan pemilihan kepala daerah, penanganan inflasi, stunting, dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Kelima program strategis itu menuntut perhatian serius dari organisasi perangkat daerah. Terlebih kelimanya merupakan poin penting yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selain pemilihan kepala daerah, kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan serius yang harus dicarikan jalan keluarnya karena menimbulkan banyak kerugian seperti di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan tentu saja kerugian di bidang lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada tahun 2023 telah menyebabkan lebih dari 5.000 hektar hutan dan lahan mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, Karhutla juga telah menyebabkan puluhan ribu kasus ISPA dengan korban orang lansia dan anak-anak. Di bidang ekonomi, data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa angka inflasi berada di atas angka inflasi nasional. Hal itu disebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok sepanjang tahun 2023 yang terus berfluktuasi, mendorong harga-harga kebutuhan terus mengalami kenaikan tanpa mampu dihentikan. Secara year on year, angka inflasi Sumatera Selatan mencapai 3,17%, lebih tinggi dari angka inflasi nasional sebesar 2,61%. Meskipun angka kemiskinan ekstrim di Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 3,19% pada Maret 2022 menjadi 1,29% pada Maret 2023 dan merupakan angka penurunan tertinggi di wilayah Sumatera, angka tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Lantas, bagaimana dengan rencana pengembangan Bandara Gatot Subroto yang akan memberikan nilai tambah secara sosial ekonomi bagi Sumatera Selatan? Mampukah Sumatera Selatan menjadi pionir dalam mensejahterakan masyarakatnya? Inilah Kepala Daerah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kepala Daerah menjawab. Pemirsa, membangun suatu daerah tentu membutuhkan konsistensi dan juga keseriusan. Kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan dengan kepentingan masyarakat. Hal itu semata-mata demi kesejahteraan dan juga kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Setiap daerah tentu memiliki tantangan masing-masing, namun harus disertai juga dengan dukungan serta kolaborasi dari pemerintah dengan stakeholder terkait agar tercipta dan juga dapat menggapai tujuan visi misi pemerintah daerah. Sama halnya dengan wilayah Sumatera Selatan, dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun tentu tidak luput dari tantangan. Hal ini yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa langkah yang sudah diambil, kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah daerah, dan apa persiapan yang dilakukan untuk menghadapi tahun 2024 ini? Kita bahas lebih lanjut dalam Kepala Daerah menjawab. Bersama narasumber saya yang luar biasa sudah hadir, penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Agus Fatoni, MSI. Selamat malam, Pak Fatoni. Selamat malam, Mbak Caca. Terima kasih sebelumnya, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Tadi sudah dibuka dengan prolog ya, Pak ya. Ada 5 program unggulan dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan tentunya itu luar biasa sekali. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Namun sebelum itu, kita ingin mengetahui juga seperti apa capaian dari pembangunan di wilayah Sumatera Selatan sepanjang tahun 2023 kemarin. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Caca. Selamat malam seluruh penonton, pemirsa TVRI dimanapun berada. Puji syukur, alhamdulillah, saya di Sumatera Selatan ini mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden, dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Jadi penugasan ini harus dilaksanakan dengan baik, dengan memahami dan juga mengetahui Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Jadi Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai banyak
capaian, banyak juga kinerja yang cukup bagus, banyak penghargaan, dan itu perlu terus kita pelihara. Perlu kita teruskan dan perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan lagi. Kita bersyukur pertumbuhan ekonomi di Sumsel pada triwulan ketiga di tahun 2023 itu mencapai 5,08%. Dan ini berada di atas capaian nasional yaitu sebesar 4,94%. Kemudian capaian yang lain, Indeks Pembangunan Manusia Sumsel tahun 2023 sudah mencapai 73,18 poin. Ini kategori tinggi dan ini telah mencapai target tahun 2023. Targetnya yaitu sebesar 73,09 poin. Nah, terkait dengan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Selatan, data di Agustus tahun 2023 itu sebesar 4,11% dan ini juga telah mencapai target, di mana targetnya kisarannya antara 3,06% sampai dengan 4,22%. Sementara di sisi lain dari tingkat kemiskinan ekstrim di Sumatera Selatan pada Maret 2023 itu menurun menjadi 11,78% dan telah mencapai target nasional, target kisarannya antara 11,59 sampai 12,66% dan ini termasuk tercepat yang bisa dilakukan. Kemudian inflasi di Sumatera Selatan pada Desember 2023 3,17% dan ini juga mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 2 sampai dengan 4%. Dan ini juga masih termasuk bagus. Di bulan-bulan sebelumnya inflasi kita berada di bawah nasional. Kemudian terkait dengan stunting di Sumsel pada tahun 2022 itu menurun secara signifikan menjadi 18,6% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana stunting yang sebelumnya itu sebesar 24,80% dan ini penurunan tercepat di Sumatera. Ini capaian-capaian yang sudah dilakukan, yang sudah kita raih bersama dan kerja keras bersama di Sumatera Selatan. Oke, itu artinya prestasi-prestasi yang luar biasa ya Pak ya di wilayah Sumatera itu sendiri, mulai dari inflasi, ke angka kemiskinan ekstrim, terus juga ada tadi stunting juga menurun seperti itu ya Pak, itu artinya luar biasa sekali. Nah, kalau kita melihat itu dari upaya yang kemarin sudah dilakukan seperti itu, artinya pasti akan ada program-program yang memang menjadi fokus utama seperti itu ya Pak ya, khususnya dalam permasalahan yang ada di ruang lingkup Sumatera Selatan. Nah, program-program ini yang menjadi fokus utama dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan itu seperti apa Pak perkembangannya? Ya, pemerintah Provinsi Selatan tentu mempunyai program yang cukup banyak, baik itu dalam peningkatan sumber daya manusia, menjaga ekonomi agar tetap tumbuh dan berkembang, stabil, juga pembangunan infrastruktur. Namun ada beberapa program prioritas yang perlu dikejar, perlu dipercepat. Di antaranya di tahun lalu sampai dengan akhir tahun itu ada penanganan karhutla. Kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di beberapa daerah dan di antaranya itu terjadi di Sumatera Selatan. Kebakaran hutan lahan ini terjadi setiap tahun. Untuk Sumatera Selatan karena memang lahannya itu rawan kebakaran, masih banyak juga gambut, sama dengan beberapa daerah yang lain. Namun kebakaran hutan dan lahan ini akan terjadi kejadian yang lebih besar setiap 4 tahun sekali pada saat terjadinya El Nino. Dan kebetulan tahun 2023 itu tepat saat itu terjadi. Apabila dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya, siklus 4 tahunan di Sumatera Selatan masih cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah titik api juga berkurang jauh, kemudian penanganannya juga cepat. Artinya apa? Dari sisi penanganan pencegahan ini berhasil karena titik apinya berkurang, kemudian kecepatan dalam penanganan titik api yang sudah terjadi juga cepat berkurang. Dan kita tahu pada akhir tahun kemarin itu sudah landai dan sudah berhasil, dan kita juga bersyukur Sumsel mendapatkan apresiasi dalam penanganan karhutla dan bahkan diberikan kesempatan untuk berbicara di pertemuan internasional untuk menyampaikan keberhasilan Sumatera Selatan dalam penanganan karhutla.
Ini semua karena kerjasama yang cukup baik, kerja terpadu, terkonsolidasi, dan semua bekerja kompak. Dan ini yang perlu terus kita lakukan. Nah, penanganan karhutla ini kita lakukan terus-menerus sejak saat ini juga. Bukan hanya kita menangani dan memadamkan api yang sudah ada, tetapi kita perlu lakukan pencegahan sejak dini. Upaya-upaya yang dilakukan agar kebakaran hutan tidak meluas, dan toh kalau terjadi bisa kita tangani segera. Itu yang pertama. Jadi begitu saya sampai ke Sumsel, saya landing di Palembang, itu langsung disambut api. Dan di saat itulah, di saat di bandara itulah, saya langsung berbicara dengan Forkopimda, membahas langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk penanganan karhutla ini. Kemudian setelah itu kita berkumpul dengan Bupati Wali Kota dan Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota, dengan swasta, dengan semua stakeholder, dengan bekerja cepat, bekerja terkonsolidasi, terkoordinasi, dan alhamdulillah kita bersyukur karhutla bisa kita lalui. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Caca, juga penanganan inflasi. Prioritas penanganan inflasi ini menjadi prioritas bersama, bukan hanya di Sumatera Selatan, tetapi di seluruh daerah di Indonesia, bahkan ini juga di seluruh dunia, karena inflasi ini melanda di belahan dunia yang lain. Nah, penanganan ini perlu menjadi prioritas karena ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak, menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut juga kesejahteraan masyarakat. Maka ini menjadi prioritas yang kedua di dalam penanganan inflasi yang ada di Sumatera Selatan. Kita lakukan langkah-langkah yang serius, bahkan dalam waktu dekat insya Allah kita akan mencanangkan gerakan penanganan inflasi serentak se-Sumatera Selatan. Namanya GPISS. Selama ini inflasi sudah dilakukan, penanganannya sudah sangat baik, diantaranya dilakukan pasar murah secara serentak setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis di seluruh Sumsel, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian pembagian benih-benih tanaman, kemudian gerakan Sumsel Mandiri Pangan, kemudian gerakan menanam, pasar murah, kemudian gerakan pangan murah, kemudian ada lagi yang lain adalah stop boros pangan, artinya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak buang makanan, tidak makan berlebihan, makan seperlunya, dan seterusnya. Upaya-upaya ini serius kita lakukan, dan baru saja hari ini tadi kita berkumpul dengan Kepala OPD, dengan dinas-dinas terkait, dengan Bulog, dengan BI, dengan BUMN, BUMD, untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanganan inflasi ini. Yang ketiga, juga kita sedang konsen juga menangani program prioritas untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim ini masih terjadi di Sumatera Selatan dan juga di kabupaten kota, begitu juga di daerah lain. Ini harus kita tangani secara terpadu. Kemiskinan kita akan terus entaskan, kita terus tangani dengan cara kita berkolaborasi. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan juga langkah-langkah bersama. Pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda, BUMN, BUMD, swasta, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder melakukan langkah-langkah nyata dan konkret. Dan juga diantaranya kita juga sudah melakukan bedah rumah, dan ini juga akan terus kita lakukan. Bahkan di Sumsel juga akan ada gerakan bedah rumah serentak se-Sumsel. Artinya program bedah rumah ini perlu dilakukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Caranya bagaimana? Kepala-kepala OPD atau dinas-dinas akan mempunyai satu rumah yang akan dibedah. Begitu juga BUMD, BUMN juga akan melakukan itu, masyarakat juga akan melakukan bedah rumah. Sehingga kalau semakin banyak yang melakukan bedah rumah ini, akan banyak rumah yang kemudian menjadi layak huni. Kemiskinan ekstrim juga kita tangani serius. Kita juga melakukan gerakan pangan, gerakan tanam pangan, dan upaya-upaya yang lain. Kemudian yang ketiga adalah penanganan stunting. Stunting ini juga serius karena ini menyangkut generasi SDM kita, generasi penerus kita pada masa yang akan datang. Penanganan stunting itu perlu dilakukan agar pertumbuhan bayi bisa menjadi pertumbuhan yang sehat, dan itu tentu akan diikuti dengan pertumbuhan otaknya, perkembangan psikisnya. Nah, ini juga kita lakukan dengan serius, dengan terpadu juga
kita juga akan melakukan secara bersama-sama, dan kita juga menggunakan atau melakukan program orang tua asuh. Jadi baik kemiskinan ekstrim maupun stunting, kita akan data per desa, per lokasi, per titik, by name by address. Kemudian dari data itu kita akan ambil satu persatu, kita angkat menjadi anak asuh, sehingga nanti diharapkan kalau semuanya sudah mempunyai orang tua asuh, itu bisa tertangani dengan secara keseluruhan. Orang tua asuh itu bisa dari dinas-dinas, bisa dari BUMN, BUMD, bisa dari swasta, melalui berbagai program yang dilakukan. Kemudian yang lain, program juga yang perlu serius kita lakukan, di 2023 kita sudah berjalan, 2024 kita akan lebih serius lagi, adalah terkait dengan persiapan pemilu dan pilkada. Ini pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak di 2024, dan kita bersyukur kalau untuk pemilu pendanaannya tentu dari APBN, kalau pilkada pendanaannya dari APBD. Dan Sumsel sudah menjadi contoh penanganan NPHD untuk hibah. Hibah dari KPU dan Bawaslu ditandatangani secara serentak se-Sumatera Selatan. Dan kita bersyukur juga ini pertama, kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain. Begitu juga dalam persiapan pilkada dan pemilu juga telah dilakukan deklarasi netralitas ASN serentak se-Sumatera Selatan. Dilaksanakan secara langsung dan virtual, dihadiri Bupati Wali Kota, dihadiri KPU Bawaslu, dihadiri Forkopimda, dan di daerah dihadiri oleh Sekda beserta seluruh dinas-dinas, seluruh ASN, sejumlah 184.000 lebih ASN mendeklarasikan netralitas ASN. Ini beberapa program prioritas yang kita laksanakan bersama-sama, dan kita bersyukur Sumsel sangat kondusif, daerah zero konflik, penuh toleran, sehingga program-program ini bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, luar biasa. 5 program yang luar biasa, tentunya ini juga didukung tadi ya Pak, bersama kerjasama yang baik juga antara pemerintah dan juga stakeholder terkait. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan kelima program prioritas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Namun usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Wah, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang we, gak aku bayar. Ay, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa we lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makanya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah, tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin, kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Nah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepala Daerah Menjawab. Saya masih bersama dengan Bapak Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Kita membahas langkah-langkah seperti apa untuk menuju Sumsel yang sejahtera. Dan kami juga di sini mengajak pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, dari kelima program prioritas ini, mungkin pertama saya ingin mengetahui dan mendengar juga nih Pak ya, terkait dengan Karhutlah. Kalau tadi Pak Fatoni juga di segmen sebelumnya sempat membahas bahwa ada di tahun 2023 memang Sumatera Selatan dan juga wilayah Indonesia ini mengalami
adanya El Nino, dampak El Nino itu sendiri ya Pak. Nah, tapi di tahun 2024 mungkin El Nino kita juga sudah berkurang, namun tentu masih tetap ada langkah pencegahan. Nah, kira-kira seperti apa langkah pencegahan yang memang sudah disiapkan untuk tahun 2024 ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Caca. Dalam persiapan penanganan karhutla yang setiap tahun terjadi, maka upaya-upaya pencegahan perlu kita lakukan. Jadi bukan hanya kita menangani di akhir pada saat ada bencana atau kebakaran hutan, tetapi sejak awal kita perlu antisipasi. Di antaranya adalah melakukan sosialisasi. Perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa membakar itu dilarang dan berdampak tidak baik untuk kesehatan, untuk lingkungan. Nah, ini yang kadang-kadang masih belum dipahami. Sebagian menganggap misalnya untuk membakar sampah dengan membakar lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Yang kedua, kita juga perlu memberikan alat-alat yang bisa digunakan untuk membuka lahan masyarakat. Antara lain dengan membagikan alat pertanian, dengan juga menyiapkan alat-alat berat yang bisa digunakan masyarakat untuk membuka pertanian itu. Kemudian yang lain juga kita bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan, sehingga masyarakat juga terbantu dengan adanya bantuan sosial itu. Selain itu kita juga menyiapkan personil dan peralatan yang nanti digunakan dalam rangka untuk pemadaman api dan pencegahan. Dan juga yang paling penting, kita juga berkoordinasi terus-menerus dengan pihak swasta yang mempunyai konsesi yang menggarap lahan yang ada di Sumatera Selatan agar juga ikut bersama-sama mengantisipasi. Dan ini juga bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan pada waktu-waktu yang akan datang. Ini terus akan kita lakukan. Dan juga tentunya upaya yang juga dilakukan selain pemadaman, baik melalui darat maupun udara, juga ada penegakan hukum. Nah, penegakan hukum juga perlu dilakukan sebagai efek jera, terutama memang yang sengaja membakar. Kadangkala ada juga beberapa perusahaan yang membakar, yang membuka lahan dengan cara membakar. Itu juga sudah dilakukan penegakan di tahun 2023 yang lalu, ini juga sudah berjalan. Oke, jadi pendisiplinan dan penegakan hukum ini memang menjadi salah satu fokus juga sebenarnya Pak ya, supaya ini pihak-pihak terkait juga mungkin lebih aware lagi, merasa bahwa memang melakukan pembakaran lahan ini memang juga sebenarnya tidak baik dan dirasakan dampaknya ini juga oleh seluruh masyarakat. Nanti akan kita bahas lebih lanjut kembali, namun sebelum itu kami akan menayangkan terlebih dahulu inilah arah kebijakan pembangunan Sumatera Selatan. Berikut cuplikannya. Tidak pernah dapat bantuan. Dari hal apapun itu tidak pernah dapat bantuan, cuman UKM satu kali. Sudah lama itu. Kalau bisa kan turun, jangan mahal kayak cabai kan mahal. Sembako yo, kalau lagi mencarinya enak ya enak belinya, kalau lagi carian tidak ada. Itu kalau kami ibu-ibu, ya kalau cabai itu 6, 5 itu kan agak bisa membagi uang sedikit, 100.000 itu bisa dibagi cabai, bawang, dapatlah ikan 1 kilo macam itu kan. Nah kalau macam ini kami ya macam mana, namanya ibu-ibu susah, pencarian ini sekarang susah, jadi kan getah tidak kate, hari hujan terus. Harus ada yang diperbaiki, jalan kan masih itu, tidak dalam itu. Terus nah harus diturunkan harganya, kan barang sembako kan naik, cek itu. Oh sudah lama kilo-kilo. Iya kan ngeluh, banyak masyarakat yang menengah ke bawah kan banyak yang ngeluh. Angka untuk mengendalikan angka inflasi ini, kan kita punya tim pengendali inflasi. Nah mereka ini harus mengkodok bagaimana supaya inflasi terkendali. Karena kalau inflasi tinggi kan di satu sisi masyarakat sudah punya pendapatan turun, di sisi lain harga naik atau cenderung inflasi tinggi, kan tambah ini apa daya belinya kan tambah terkoreksi. Oke, baik, itu tadi perwakilan ya Pak ya dari beberapa masyarakat yang tadi memberikan pendapat seperti itu dan juga harapan. Tadi ada beberapa kalangan juga memang mulai dari ibu rumah tangga seperti itu, ada juga pengamat ekonomi yang memberikan sebenarnya harapan terhadap arah kebijakan Sumatera Selatan itu seperti apa. Kita mulai tadi kita bahas terlebih dahulu pendapat dari 2 orang ibu rumah tangga tadi ya Pak, membahas
harga sembako yang mungkin memang dirasakan cukup beberapa bulan terakhir seperti itu. Nah, seperti apa tanggapan dari Pak Fatoni? Ya, kenaikan harga bahan pokok itu antara lain bisa disebabkan pasokan yang kurang, ketersediaan yang kurang. Untuk bisa mengatasinya, kita melakukan gerakan menanam. Makanya diharapkan masyarakat juga bisa ikut menanam di lahan, di pekarangan, kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari, misalnya cabai ataupun tomat, yang lain, sehingga masyarakat bisa menghasilkan dari kebun sendiri. Begitu juga pemerintah sudah terus berupaya untuk memperluas cabai misalnya, tomat, bawang merah, bawang putih, agar pasokan yang ada di Sumatera Selatan bisa cukup. Nah, yang lain yang kita lakukan adalah mendatangkan dari daerah lain yang pasokannya lebih. Jadi kita juga memberikan subsidi angkut, kita juga melakukan gelar pasar murah, operasi pasar. Itu semua dilakukan agar ketersediaan bahan pokok itu cukup, kemudian harga juga terjangkau. Jadi ini terus kita lakukan. Kita juga bersama-sama melakukan ini secara terpadu, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak sendiri-sendiri. Nah, itu terus kita lakukan. Itu sudah dilakukan dan tentunya di tahun 2024 mendatang juga masih akan terus dilakukan ya Pak. Tadi juga terkait perbaikan jalan. Nah, ini kalau mungkin dari Pak Fatoni melihatnya seperti apa dan apakah ada nanti langkah-langkah khusus yang memang akan diambil, kebijakan-kebijakan yang memang memfokuskan dalam perbaikan jalan ini? Silakan. Ya, jalan ini ada disebut dengan jalan negara. Ini sumbernya dari APBN. Ada jalan provinsi, itu sumbernya dari APBD provinsi, dari uangnya provinsi. Ada jalan kabupaten kota kecamatan, itu dibangun oleh APBD kabupaten. Namun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, di pemerintah Provinsi Sumsel juga ada namanya bantuan keuangan. Atau selama ini yang sering disebut dengan bantuan gubernur, Banggup. Banggup itu diberikan kepada kabupaten kota untuk membangun jalan-jalan yang bukan menjadi kewenangannya provinsi. Jadi membangun jalan kabupaten, membangun jalan kecamatan, membangun jalan desa. Jadi dananya diberikan kepada kabupaten kota, kemudian kabupaten kota yang melelang, melaksanakan kegiatan itu. Nah, ini antara lain untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan juga bisa yang lain. Jadi untuk Banggup ini bisa digunakan untuk infrastruktur dan juga kegiatan prioritas lainnya. Oke, jadi memang karena berkaitan dengan infrastruktur, salah satunya jalan ini menjadi salah satu objek utama ya Pak ya, khususnya dalam pembangkitan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan tentunya. Nah, tadi juga ada salah satu pengamat ekonomi yang menyampaikan bahwa Sumatera Selatan ini membutuhkan pengendali inflasi. Nah, seperti apa tanggapan dari Pak Fatoni? Iya betul, jadi di daerah itu baik di provinsi maupun kabupaten kota ada TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Tim ini terdiri dari beberapa instansi, inilah yang bekerja terus-menerus, tapi bukan hanya tim yang bekerja, tentu melibatkan yang lain untuk menangani inflasi. Kalau di nasional ada tim pengendali nasional, inflasi nasional. Kalau tadi penanganan karhutla juga sudah dibentuk Satgas Karhutla. Kalau di provinsi diketuai oleh gubernur sendiri, di kabupaten kota juga terlibat untuk penanganan ini. Jadi tim-tim ini terus kita aktifkan, kita gerakkan agar penanganannya bisa lebih efektif lagi. Oke, wah luar biasa tadi tanggapan dari Pak Fatoni terkait dengan tadi cuplikan yang memang disampaikan langsung oleh masyarakat terkait dengan harga sembako, perbaikan jalan dan juga pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Selatan. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Tema kita hari ini yaitu menuju Sumsel Sejahtera. Saya masih tertarik juga terkait dengan pemilu dan juga pilkada yang sesaat lagi, ini sebentar lagi akan kita hadapi ya Pak ya, di bulan Februari 2024. Artinya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah harus siap, ASN pun juga sudah harus netral seperti apa sejak awal. Nah, ini seperti apa arahan dari Pak Fatoni terkait dengan adanya pemilu dan juga pilkada di wilayah Sumatera Selatan pada Februari mendatang. Namun sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu ini penampilan rekan-rekan saya yang akan membawakan lagu Kala Cinta Menggoda. Sejak jumpa
langsung jatuh cinta. Apalagi kau juga tak pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta. Apalagi kau juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Sampai ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Baik, itu tadi penampilan hiburan dari teman-teman saya membawakan lagu Kala Cinta Menggoda. Tapi nanti setelah ini juga kita akan kembali menyaksikan penampilan teman-teman saya. Ini luar biasa ya, terima kasih. Dan setelah kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Fatoni. Dan kami juga kembali mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon di layar kaca. Baik, Pak Fatoni, ini kalau kita melihat kembali tadi kita sudah sedikit membahas mengenai karhutla. Artinya pencegahan yang memang luar biasa itu harus digencarkan ya Pak ya di tahun 2024 ini juga masih tetap seperti itu. Nah, selain itu nih kalau kita melihat lagi yang terdekat adalah Februari 2024 ini akan ada pemilu dan juga pilkada serentak di Sumatera Selatan. Itu artinya bagaimana persiapannya sejauh ini dan juga terkait dengan netralitas ASN. Seperti apa Pak Fatoni di sini memastikan bahwa netralitas di lingkungan ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan ini memang terjamin seperti itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk pilkada pemilu itu penyelenggaranya adalah KPU Bawaslu. Sementara pemerintah daerah itu memberikan dukungan. Kalau untuk
penganggaran tadi pemilu itu penganggarannya dari APBN, kalau untuk pelaksanaan pilkada penganggarannya dari APBD. Dan untuk penganggaran APBD dari APBD ini, baik provinsi maupun kabupaten kota, penandatanganan NPHD itu, naskah hibah itu sudah dilakukan secara serentak di seluruh Sumsel. Anggarannya 40% dari kebutuhan itu di tahun 2023 yang lalu. 2024 ini akan dipenuhi 60%-nya. Jadi dukungan pemerintah daerah yaitu memberikan pendanaan. Selain itu juga memberikan edukasi, sosialisasi, itu juga dilakukan. Dan juga tadi seperti disampaikan, deklarasi netralitas ASN sudah dilakukan serentak di seluruh Sumsel. Kemudian deklarasi juga dilanjutkan di kabupaten kota, dilanjutkan di dinas-dinas. Selain deklarasi juga perlu ada pengawasan dari internal pemerintah sendiri. Kita ada inspektorat yang mengawasi itu, kemudian pengawasan dari atasan masing-masing juga terus dilakukan, dan tentu pengawasan juga dari Bawaslu. Manakala ada pelanggaran dari ASN yang tidak netral, nanti silahkan laporkan ke inspektorat ataupun dilaporkan ke Bawaslu. Nanti dari situlah akan ditentukan pelanggaran dan ditentukan juga sanksinya. Ini terus akan kita lakukan. Tentu dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini sangat serius dengan penyediaan dana, sosialisasi dan lainnya. Dan juga yang paling penting bagi masyarakat, karena pemilu pilkada ini adalah pesta, sering disebut dengan pesta demokrasi. Ayo kita lakukan dengan gembira, dengan senang hati, dan kita jangan terprovokasi. Jangan mudah kita percaya sama informasi-informasi yang menyesatkan, adu domba, hoax, menghasut, dan lain sebagainya. Kita tetap tenang, demokrasi ini harus kita jalankan bersama-sama. Kita datang ke TPS, memilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing, setelah itu selesai. Kita perlu pertahankan Sumsel yang zero konflik ini, artinya tidak ada konflik. Kita juga perlu pelihara, terus perlu kita rawat Sumsel yang sebagai daerah toleran, yang aman, damai, yang sudah cukup kondusif ini terus perlu kita jaga bersama-sama. Mulai dari lingkungan rumah tangga kita, lingkungan kerja kita, dan juga lingkungan masyarakat kita. Artinya sosialisasi dan juga pengawasan itu sudah dilakukan ya Pak ya, sejak berbulan-bulan lalu. Artinya semoga memang capaian dari Pemilu Damai 2024 ini bisa maksimal nanti di wilayah Sumatera Selatan itu sendiri. Nah, ini kalau kita kembali juga masih membahas tentang program prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya yaitu adalah pengentasan kemiskinan ekstrim ya Pak. Kemiskinan ekstrim di wilayah Sumatera Selatan ini juga di tahun lalu apabila dibandingkan tahun 2022 secara year on year itu juga memang trennya juga menurun, angkanya menurun. Artinya berbagai upaya tentunya sudah dilakukan. Nah, seperti apa itu Pak? Kebijakan-kebijakan apa yang memang sudah diambil untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini, dan juga seperti apa dalam upaya peningkatan angka pendapatan masyarakat golongan rentan di wilayah Sumatera Selatan? Baik. Jadi penanganan kemiskinan ekstrim ini terus kita lakukan. Kalau data tadi yang disampaikan bahwa ada penurunan di 2023 itu sebesar 1,29, ini bulan Maret 2023. Dan nanti data di akhir tahun mudah-mudahan ini juga turun lagi. Ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,19. Jadi ada penurunan 1,89%. Ini penurunan tercepat di Sumatera. Oke. Nah, boleh. ini ya. Kita izin jeda terlebih dahulu, Bapak. Ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak Gubernur. Baik, Selamat dengan malam. siapa di mana, Bapak? Saya dengan Pak Samad, Pak. Pak Samad. Pak Samad di Iya. mana, Pak Samad? Saya di Palembang, Bu. Di Palembang. Baik, silakan pertanyaannya Pak Samad untuk Pak Gubernur. Pak Gubernur, selamat malam. Selamat malam Pak Kalau Samad. melihat dari topik pembicaraan itu kan masalah Sumsel menuju Sejahtera. Sejahtera ya. Nah, Kan selama ini kita tahu Provinsi Sumatera Selatan itu kaya, Pak. Nah, data nasional menyebutkan bahwa kita ini termasuk provinsi yang 10 miskin masuk. Nah, ini apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur sehingga tadi Bapak juga mengatakan kemiskinan sporadis saya tadi mengikuti. Saya kira itu Pak pertanyaan saya, bagaimana upaya-upaya Pak Gubernur agar masyarakat Sumsel
Tidak lagi seperti yang terdata masuk di 10 provinsi yang termiskin. Terima kasih Pak Gubernur. Oke, baik. Terima kasih Pak Samad tadi di Palembang. Boleh kita mungkin jawab terlebih dahulu pertanyaan Pak Samad ya Pak ya. Provinsi Sumsel ini memang adalah provinsi yang kaya, namun berdasarkan data nasional, Sumsel masuk ke 10 wilayah termiskin. Nah, itu seperti apa tanggapannya? Silakan Pak Fatoni. Baik, terima kasih Pak Samad. Kita bersyukur di Sumatera Selatan ini termasuk daerah yang kaya. Tambangnya banyak, alamnya indah, potensinya juga luar biasa, pertaniannya juga cukup luas. Ini potensi yang cukup besar dan bisa kita manfaatkan. Namun di sisi lain angka kemiskinan juga masih ada, walaupun penurunan kemiskinan ekstrim tadi tercepat di Pulau Sumatera, namun nyatanya masih ada. Maka kita perlu mengoptimalkan lagi kerja kita. Seluruhnya sudah bekerja, namun kerja secara terpadu, terkoordinasi, bersama-sama ini yang perlu kita lakukan. Misalnya dalam penanganan kemiskinan ekstrim, kalau kita tahu di mana titik-titik yang kemiskinan ekstrim itu, kemudian kita angkat menjadi orang tua asuh, kemudian kita juga bisa lakukan bedah rumah, bisa lakukan bantuan-bantuan yang juga bisa diberikan kepada masyarakat, terprogram, terencana, terpadu, ini bisa membantu pengentasan secara cepat. Kalau dilakukan sendiri-sendiri nanti ada yang double, ada yang terlewati, ada yang tidak terkena. Ini yang nanti bisa menghambat ke dalam rangka kita mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah kita menggandeng pihak BUMN, BUMD dan juga masyarakat, juga swasta. Di sini di Sumatera Selatan ini swastanya banyak, tambang-tambangnya banyak, perkebunannya banyak, itu juga kita ajak bersama-sama. Nah kalau kita berbagi nanti, di satu daerah ada sekian yang miskin, kemudian kita tangani, kita bagi, kemudian nanti sisanya kita akan bagi lagi, dan itu kita lakukan secara terpadu, ini bisa mempercepat penanganan kemiskinan. Upaya yang dilakukan pemerintah juga sudah cukup banyak. Di antaranya adalah memberikan bantuan ekonomi produktif. Itu terus kita lakukan. Tahun 2023 lebih dari 1.300 kepala keluarga itu sudah kita berikan. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu bantuan bibit hortikultura, kemudian bibit ikan, kemudian bibit ternak kepada 12.971 rumah tangga miskin juga sudah kita lakukan. Kemudian peningkatan UHC dari 95,90% menjadi 97,70%, ini juga kita lakukan. Pemberian bantuan dana operasional sekolah, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak terlantar, lansia dan disabilitas, kemudian revitalisasi pertanian dan pengangkatan tenaga pendamping ekonomi pertanian. Ada 1.925, ini pun yang diangkat oleh provinsi. Kabupaten kota juga mengangkat, kemudian pusat juga mengangkat. Dan kita bersyukur di tahun ini direncanakan 200.000 hektar akan dicetak lahan baru. Ini program pemerintah. Ini perlu kita sambut dengan baik, mudah-mudahan ini juga bisa membantu ekonomi kita, membantu pertanian kita, termasuk membantu mengatasi kemiskinan ekstrim, menangani inflasi dan juga menangani stunting. Selain itu juga kita berusaha terus mendorong agar ada job fair, pameran-pameran, ruang-ruang untuk menangkap ataupun memberikan peluang kepada tenaga kerja, kemudian pemagangan ke luar negeri, melakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan juga terus kita lakukan. Memberikan bantuan-bantuan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan juga terus kita lakukan. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai ekonomi masyarakat itu sendiri, sebenarnya di Sumatera Selatan ini tidak hanya terkait dengan pertanian saja seperti itu ya Pak ya. Artinya di sini seperti apa tadi Bapak menyampaikan juga bahwa sudah ada pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan atau pengembangan kapasitas dan juga keterampilan masyarakat. Nah, ini kalau kita melihat seperti itu, seperti apa dampaknya sejauh ini dan upaya pelatihan seperti apa yang memang berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Selatan itu sendiri? Iya, selain pendidikan formal ini memberikan pendidikan formalnya juga dilakukan, tetapi juga ada yang melatih masyarakat, gitu ya, masyarakat di sekitarnya. Ini tentu menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk bisa bekerja. Selain itu juga melalui balai latihan kerja. Balai latihan kerja ini terus mendidik, kemudian mempersiapkan tenaga kerja terampil. Ada 12 balai latihan kerja di 11 kabupaten kota. Begitu juga balai latihan kerja yang dibentuk sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat,
yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tertentu, ini kita dorong terus. Jadi upaya peningkatan kapasitas masyarakat, menyiapkan tenaga kerja yang terampil, ini juga perlu kita lakukan dan terus kita lakukan, termasuk pemagangan ke luar negeri. Jadi kita mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi tenaga kerja yang terampil. Oke, nah ini ada telepon masuk lagi Pak Fatoni, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Rani di Palembang. Ibu Rani di Palembang, silakan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Izin Pak Gubernur bertanya, apakah langkah nyata Bapak untuk berinovasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di daerah Sumatera Selatan? Itu aja Pak, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam, terima kasih Ibu Rani. Langkah nyata, khususnya ini dalam inovasi untuk pembangunan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Silakan Pak Fatoni. Baik, selain tadi yang sudah saya sampaikan, juga ada pelatihan dan pendampingan UMKM. Ini terus kita lakukan. Di provinsi, kabupaten, kota, kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian juga meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi juga kita berikan. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk UMKM, ini terus juga kita lakukan, termasuk pendampingan dari penyuluh ekonomi pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jadi upaya-upaya ini bukan dilakukan hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh pihak lain. Dari pihak swasta, BUMD, BUMN, ada CSR, ada dana-dana reguler yang lain, dana-dana pendampingan, dana-dana bergulir, ini juga kita berikan. Dan ini kita lakukan secara terpadu. Ini bersama-sama terus kita lakukan, kita juga perlu dukungan dari masyarakat. Jadi upaya terus kita lakukan, Bu Rani, inovasi terus akan kita lakukan, kebersamaan terus kita tingkatkan. Oke, jadi inovasi-inovasi ini masih akan terus dilakukan khususnya untuk di tahun 2024 ini seperti itu ya Pak Fatoni. Ya. Nah, kalau kembali lagi kita melihat keinginan atau harapan dari masyarakat ini, masyarakat selalu menginginkan adanya pelayanan umum, pelayanan yang memang terbaik tentunya ya Pak ya, yang dilakukan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di tahun 2024 ini apakah ada inovasi ataupun hal-hal baru seperti itu yang mendukung untuk memberikan pelayanan dan juga meningkatkan kepuasan dari masyarakat seperti itu Pak terhadap angka pelayanan umum? Boleh ditahan dulu, tapi sebelumnya kita angkat terlebih dahulu telepon yang masuk. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Malam. Ardo dari Pelaju. Baik, Pak Ardo di Pelaju, silakan. Pak, mau nanya, katanya kantor gubernur mau dipindahin, Pak. Itu kapan, Pak? Kan di Soekarno-Hatta lah, di Timbun. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mas Ardo tadi di Pelaju, seperti apa nih Pak pemindahan kantor gubernur? Iya, belum mau dipindah, jadi kantor gubernur masih tetap di tempat yang lama. Silakan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di kantor gubernur bisa datang di tempat yang lama. Jadi belum Pak Argo, belum kita pindah ya. Jadi masih di tempat yang lama. Oke, masih di tempat yang lama, belum dipindah. Mungkin khawatir ya Pak, masih pengen ngelihatnya yang di sekitar sini seperti itu ya. Nah ini kita kembali tadi sempat terpotong, ini seperti apa inovasi ataupun mungkin hal-hal baru yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya di fasilitas-fasilitas umum seperti itu. Silakan Pak. Ya, jadi memang kehadiran pemerintah itu ada 3 utama yang dilakukan. Yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan yang ketiga meningkatkan daya saing daerah. Nah, peningkatan pelayanan publik ini menjadi fokus utama pemerintah. Jadi perbaikan-perbaikan pelayanan akan diberikan, baik pelayanan kepada masyarakat langsung maupun pelayanan kepada badan atau lembaga. Kepada masyarakat misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, ini terus kita perbaiki. Kita menyediakan sarana prasarananya, kita meningkatkan SDM-nya, kita menyiapkan regulasinya untuk memperbaiki pelayanan itu. Begitu juga di pelayanan terhadap badan usaha, lembaga, itu melalui perizinan misalnya, itu bisa melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Pelayanan kita yang sudah ada, yang sudah memiliki SOP, Standar Operasional Prosedur, itu ada 1.200 layanan atau 92,80%
92,87% dari 1.292 layanan. Ini tingkat provinsi. Tingkat kabupaten kota ada mall pelayanan publik. Nah, ini juga terus kita lakukan untuk memperbaiki itu. Kemudian yang sedang disusun SOP-nya itu ada 2.937. Kenapa SOP ini perlu disusun? Agar pelayanan yang diberikan itu mempunyai standar yang jelas, memiliki kualitas yang pasti, waktu yang juga jelas. Gitu. Jadi semuanya terstandar sehingga pelayanan siapapun yang memberikan pelayanan tetap pelayanannya sama. Jadi masyarakat memudahkan untuk bisa mengakses layanan. Dan kita juga melakukan inovasi. Kita bersyukur Sumsel itu mendapatkan penghargaan IGA, Innovative Government Award. Jadi ini penghargaan terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan Sumsel terbaik nomor 1. Nah, terbaik nomor 1. Terbaik nomor 1 di tingkat nasional, terbaik nomor 1 di Sumatera, dan nilai tertinggi di Sumatera. Ini membuktikan bahwa pemerintah Sumsel sangat serius memperbaiki pelayanan, memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui inovasi. Jadi indeks inovasi daerah itu dinilai dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh semua dinas, oleh semua OPD. Nah, ini tentu membutuhkan atau dibutuhkan juga memang pengawasan ya Pak ya, yang memang rekan-rekan yang terjun langsung atau bertemu langsung dengan masyarakat itu tentunya harus dipantau dan juga diawasi agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Nanti kita akan mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait hal itu. Namun pemirsa tetap bersama kami, Kepala Daerah Menjawab akan kembali usai jeda. Tak segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu ku menemukan sosok seperti. Alah kelemaknya, wuih. Tidak salah nih aku milih makanan ini. Noh, Del, punya kau, ngapa udah habis? Iya nah, tak saro-saro aku nyebut namanya, rupanya udah soloan sama lidah. Dem. Itulah Del, yang namanya penyesalan tuh Del selalu datang di akhir. Kalau di depan bukan penyesalan Del namanya, pendaftaran. Makanya kalau milih menu makanan itu yang sesuai dengan hati kita, yang kita juga tahu komposisinya, biar lemak makannya Del. Sama cak pemilu 2024 AG. Kita, suara kita ini yang nentukan nasib bangsa kita ke depan. Tengok nah, penyanyi itu. Pasti bayarannya mahal. Sama cak suara kita. Mahal bayarannya. Dak kate harganya. Karena itu yang bakal nentukan nasib bangsa kita ke depan. Ma itu bro. Lantak lah kau Del. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepala Daerah Menjawab. Tadi di segmen sebelumnya sempat disampaikan juga oleh Pak Fatoni seperti itu ya, bahwa memang dalam menghadapi masyarakat atau melayani masyarakat ini diperlukan pelayanan yang prima seperti itu Pak. Tapi tadi juga saya ingin mengetahui nih terkait dengan pengawasannya untuk rekan-rekan yang memang ada di lapangan yang bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan masyarakat, itu seperti apa pengawasannya Pak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi pengawasan dilakukan tentu pertama dari pengawasan oleh atasan masing-masing. Jadi atasan masing-masing menilai kinerja dari semua aparat pemerintah. Yang kedua, di dalam pelayanan ini juga ada pengawas yang lain. Ada ombudsman, ada media, dan masyarakat juga bisa melakukan pengawasan. Jadi untuk bisa memastikan bahwa semua program ini berjalan, pengawasan dilakukan, dan juga kita memberikan reward and punishment. Jadi bagi yang berprestasi kita berikan penghargaan. Tentu yang tidak berprestasi tentu tidak diberikan penghargaan. Nah ini terus kita lakukan pembinaan, memberikan peningkatan kapasitas, kemudian memberikan reward and punishment tadi, kemudian juga mendorong, memberikan motivasi, terus kita lakukan. Dan target 2024 ini kita masih perlu kerja keras. Jadi pengawasan dilakukan, target pertumbuhan ekonomi
5,27 sampai dengan 6,27 juga harus kita capai. Ya, kemudian inflasi juga harus turun. Kemiskinan ekstrim menjadi 10,26 sampai 11,26% juga harus kita kejar bersama. Kemiskinan ekstrim di 2024 ini yang perlu kerja keras 0%. Kemudian pengangguran terbuka juga harus menurun 3,45 sampai dengan 4,45. IPM-nya 71,46 sampai dengan 72,46 dan indeks Gini menurun menjadi 0,300 sampai dengan 0,331 dan stunting menurun menjadi 4%. Ini kita masih perlu kerja keras. Kerja keras diikuti dengan pengawasan tadi. Baik, kerja keras yang luar biasa tentunya memang mungkin prestasi di tahun 2023 itu masih terus dikejar ya Pak ya, agar di tahun 2024 angkanya juga bisa semakin lebih kecil lagi seperti itu. Nah ini terakhir sebelum kita menutup dialog kita pada malam hari ini. Tahun 2024 pasti Sumatera Selatan ini tidak menutup kemungkinan ya Bapak menghadapi tantangan adanya inflasi di tahun 2024 ini. Nah seperti apa nanti langkah-langkah strategis yang akan diambil khususnya ini untuk menjaga kestabilan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan supaya masyarakat mungkin tidak terlalu khawatir lagi nih Pak di tahun 2024 ini, silakan. Ya memang betul, inflasi ini masih perlu kita tangani bersama-sama. Ini akan terjadi dan masih akan terus terjadi. Maka kita perlu melakukan penanganan secara bersama-sama. Baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini harus sama-sama. Karena kalau inflasi ini bisa tertangani, ini bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi kita dan juga bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian cuaca, ini juga menjadi tantangan. Kita harus mengantisipasi baik banjir, curah hujan yang tinggi juga jadi masalah. Tanamnya juga bisa tidak maksimal hasil tanamnya, tetapi kekeringan juga jadi masalah. Nah maka ini perlu kita antisipasi bersama, pemerintah perlu mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan swasta untuk bisa bersama-sama mengatasi persoalan ekonomi yang harus kita tangani bersama di tahun 2024. Oke, wah ini luar biasa sekali, artinya tantangan di tahun 2024 ini luar biasa ya Bapak, tidak bisa dihindari, pasti harus dihadapi, namun itu tadi kerjasama dan juga kolaborasi yang luar biasa ini juga memang harus terjalin antara pemerintah dan juga masyarakat serta stakeholder yang terkait. Dan ini menjadi suatu gambaran juga untuk kami dan juga seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Selatan bahwa memang di tahun 2024 ini ternyata tantangannya tidak hanya dihadapi oleh pemerintah saja, namun juga oleh masyarakat, artinya seperti itu di sini masyarakat juga memang harus mampu stabil juga dan juga harapannya nanti ke depan ini kita Sumatera Selatan bisa semakin sejahtera dan juga program-program dari pemerintah ini memang bisa terlaksana secara maksimal. Sekali lagi terima kasih Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Agus Fatoni MSI telah bergabung bersama kami di Kepala Daerah Menjawab episode kali ini. Terima kasih sekali lagi Bapak, sukses selalu dan selamat menjalankan tugas. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Dialog Kepala Daerah Menjawab. Terima kasih telah menyaksikan episode malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu perkenalan lewatlah sudah.